Assalamualaikum anak semuanya. Salam Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, semoga dengan doa tadi pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar nantinya dari awal sampai akhir. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengambil absen terlebih dahulu. Muhammad Adi Sabri, Alfa. Muhammad Fadil Zamlami, hadir. Nah, baik. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang memanfaatkan waktu menambah ilmuku. Nah, di sini Bapak mengambil dalilnya yaitu Quran surat Al-As ayat 1 sampai 3. Nah, apa tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama, tujuannya itu Bapak harapkan nantinya Ananda bisa melafazkan Al-As ini dari awal sampai akhir. Yang kedua, Ananda bisa mengartikannya. Dan yang ketiga, diharapkan bisa menjelaskan asbabun nuzul dari Quran surat Al-Az ini. Dan yang terakhir, diharapkan bisa menjelaskan isi kandungan dari Quran surat Al-Az ini. Nah, baiklah, yang pertama itu Bapak akan melafazkan surat Al-Az ini dan Ananda ikuti ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Nah, arti dari Quran surat Al-As ini yang pertama yaitu wal as, demi masa. Yang kedua itu sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, yang kedua, yang selanjutnya yaitu penjelasan asbabun nuzul. Kenapa turunnya Quran surat Al-As ini? Nah, adapun asbabun nuzulnya yaitu dikarenakan ada kebiasaan orang Arab yang mana ketika sore hari sering duduk-duduk berkumpul, yang mana mereka saling berbincang-bincang membicarakan soal kehidupan mereka sehari-hari. Namun, karena banyak percakapan mereka yang melantur dan keluar batas, maka sering terjadinya pertengkaran, perkelahian, sakit hati, sehingga menimbulkan permusuhan di antara satu sama lainnya. Nah, lalu ada yang mengutuk waktu asar ini, mengatakan waktu asar ini adalah waktu yang celaka. Banyak hal yang terjadi, bahaya yang terjadi di waktu ini. Maka datanglah Quran surah Al-As ini untuk memberi peringatan, yang mana demi asar perhatikanlah waktu, yang mana bukanlah waktu ini yang salah, namun orang-orang yang mempergunakannya inilah yang salah. Mengapa demikian? Mereka di waktu asar mempergunakannya untuk berbincang-bincang yang tidak tentu ujung pangkalnya. Nah, misalnya mereka bermegah-megah demi harta, memuji diri sendiri, menghina, merendahkan orang lain. Nah, itulah mengapa ayat ini diturunkan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Baik. Kita melanjut masuk pada kandungan surat Al-As ini dari ayat 1 sampai 3. Yang mana pertama itu Al-As, wal as, demi masa. Dalam ayat ini Allah bersumpah
yang mana menggunakan kata as waktu, yang mana waktu-waktu yang kita lalui, masa ke masa, zaman ke zaman. Bumi berputar dan terjadilah masa, bergantilah waktu yang dilaluinya. Suka dan duka, muda ke tua, lalu dari hidup ke mati. Dan tinggallah kenangan itu di kenangan masa lalu. Nah, maka Allah menjadikan waktu ini sebagai sumpah agar menjadi sesuatu yang diingat oleh kita semua. Kita hidup di dunia ini melalui masa. Setelah itu kita akan pergi. Dan apabila kita telah pergi, artinya habislah masa yang kita pakai. Karena masa yang kita pakai itu tidak dapat terulang kembali. Nah, maka dari sanalah tinggallah manusia yang tinggal. Dan sini waktu berganti, akan ada yang datang dan juga akan ada yang pergi. Nah, dijadikannya waktu oleh Allah sebagai sumpah agar menjadi peringatan agar manusia itu tidak menyia-nyiakan waktu itu, sehingga manusia itu mempergunakan waktu itu dengan sebaik mungkin dan dengan menggunakannya demi hal-hal yang bermanfaat. Dan yang kedua yaitu innal insana lafi khusrin, yang artinya sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Di dalam waktu ini atau di dalam masa ini, manusia itu selalu berada di dalam kerugian. Mengapa demikian? Dikarenakan di dalam hidup, melalui hidup tidak ada keuntungan sama sekali bagi manusia. Hanya rugi saja yang mereka dapatkan. Dan dari waktu pertama lahir ke dunia, dan dari waktu ke waktu, usia mereka terus mengurang. Setiap hari yang mereka lalui, dari hitungan bulan ke tahun, dari muda ke tua, hanya kerugian saja yang mereka dapatkan. Nah, di waktu kecil kita merasa senang dalam pangkuan ibu kita. Namun, itu pun kita berada dalam keadaan merugi. Mengapa demikian? Karena kita belum tahu arti hidup. Setelah dewasa, kita juga berada dalam keadaan merugi. Kita berdiri sendiri, beristri, ataupun bersuami. Namun, kerugian pun juga ada. Sebab hidup kita mulai bergantung kepada tenaga dan kekuatan kita sendiri. Tidak lagi ditanggung oleh orang lain. Nah, waktu kita masih muda dan megagah perkasa, banyak hal yang ingin kita dan harapan yang kita inginkan. Namun, seiring berjalannya waktu, usia tua menghampiri kita, sehingga semua yang kita harapkan dan kita inginkan tidak tercapai. Nah, sesudah semua itu, begitulah kerugian yang kita rasakan. Belum apa-apa yang kita dapatkan, kita sudah pergi. Kerugianlah seluruh masa hidup kita itu. Nah, itu merupakan kandungan surah Al-As ayat kedua. Kita masuk pada kandungan surah Al-As ayat ketiga. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya kecuali yang mana orang-orang merugi itu tidak terdapat pada 3 kategori ini. Yang mana yang pertama itu illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Yang mana orang beriman di sini mereka tidak akan merasa merugi dalam hidup mereka, karena mereka mempergunakan hidup mereka demi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka lakukan di muka bumi ini, mereka gunakan semata-mata dengan dasar iman dari dalam hati mereka. Karena mereka percaya waktu yang mereka isi ini dapat mereka maksimalkan dengan hal-hal yang bermanfaat dan juga dengan hal-hal yang baik. Nah, mereka pun dengan rasa iman itu, mereka insaf
pada sebelum mereka mati. Nah, iman yang menimbulkan keinsafan itu mereka gunakan beribadah pada yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu wa amilus sholihat, yang mana saat mereka beramal soleh. Yang mana beramal soleh di sini mereka dalam hidup mereka melakukan, mempergunakan waktu yang diberikan oleh Allah untuk hal-hal yang baik dan berfaedah. Yang mana mereka akan tahu bahwa yang buruk akan merugikan diri mereka sendiri dan yang baik akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Maka oleh karena itu mereka mempergunakan hal-hal yang baik dan amal soleh itu demi kehidupan mereka. Nah, yang ketiga yaitu mereka saling berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat dalam kesabaran. Nah, dari sana, sebab di dunia ini kita bukanlah jalan yang datar, banyak sekali ujian dan cobaan, dan banyak sekali ujian dan cobaan. Maka apabila terjadi kesalahan, kita satu sama lain hendaklah mengingatkan. Apabila saudara kita melakukan kesalahan, melakukan khilaf, maka kita mengingatkannya dengan baik. Nah, dan terakhir itu mengingatkan dalam kesabaran. Oleh karena itu, apabila kita ditimpa musibah dan cobaan, alangkah baiknya kita bersabar dalam hal itu, tidak mengutuk pada Allah. Karena dengan sabar itu kita akan tidak termasuk pada orang-orang merugi. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya orang-orang yang tidak merugi itu adalah tiga. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Dan yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan Anda? Tidak, Pak. Tidak, baik. Sebelum Bapak menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya Ananda membacakan ini terlebih dahulu. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Apakah artinya apa Anda? Tidak, Pak. Tidak, baik. Semua lain waktu dihafal ya, Ya. artinya ya. Nah, sampai di sini Bapak, sebelum kita tutup, Bapak ada tugas, yang mana tugasnya karena kini ada pembelajaran kita yang terakhir. Bapak ada tugas, yang mana tugasnya silakan Anda kerjakan buku soal yang ada di buku cetakan Anda dan dikumpulkan minggu depan ya Anda, agar apa gunanya tugas ini? Agar Anda paham dengan materi pembelajaran yang kita pelajari pada saat pagi hari ini. Nah, baik, karena pembelajaran kita telah berakhir dan waktu Bapak sudah berakhir, maka Bapak sudahi dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.